Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cesar Setiawan dengan NIM 2222475726. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas mengenai perancangan IT yang berkaitan dengan Information System Architecture. Komponen arsitektur. Dalam arsitektur sistem informasi juga harus memiliki beberapa komponen, yaitu business requirement, functional requirement, technical requirement, capacity planning, security planning, development planning, dan yang terakhir testing and deployment planning. 1. Business requirement. Business requirement, persyaratan bisnis, juga dikenal sebagai spesifikasi persyaratan pemangku kepentingan, menggambarkan karakteristik sistem yang diusulkan dari sudut pandang pengguna akhir sistem, seperti CONOPS, produk sistem, perangkat lunak, dan proses adalah cara bagaimana menyampaikan atau memenuhi persyaratan bisnis. Business requirement for game developer. Game developer harus mendapat izin dari OS bisa memainkan game yang dibuat oleh developer. Meminta izin terlebih dahulu kepada game development terkait, karena genre yang dibuat hampir sama dengan game lain. Memerlukan izin server agar game yang dirilis bisa dimainkan di semua server regional. Tujuan persyaratan bisnis bagi game developer. Pemasaran. Setelah dirilis, game developer juga mempromosikan game buatannya melalui iklan atau yang lain agar bisa dinikmati banyak user yang memainkan game tersebut. Keuntungannya bagi game developer, keuntungan yang bisa didapat adalah dilihat dari pihak user yang melakukan top up pada game yang dimainkan. Biasanya dilakukan secara berkala, tergantung minat user terhadap suatu event yang diberikan game tersebut. 2. Functional requirement. Functional requirement. Persyaratan fungsional adalah fitur atau fungsi produk yang harus diterapkan pengembang untuk menyelesaikan tugas mereka. Jadi, penting untuk menjelaskan, baik untuk tim pengembang maupun pemangku kepentingan. Functional requirement for game developer. Yang pertama ada server. Pemeliharaan server sangat diperlukan bagi game developer untuk memelihara servernya supaya tidak penuh dan down ketika para player sedang bermain di beberapa server regional, karena dapat menyebabkan lag buffer jika server yang diakses penuh. Yang kedua ada bug, pengendalian bug. Pentingnya pengendalian bug perlu dilakukan agar para pemain bisa menikmati permainannya. Jika tidak dikendalikan, maka membuat permainan menjadi aneh, seperti contohnya kurangnya anggota tubuh pada karakter. Yang ketiga ada render, pengecekan render. Rendering game yang kurang stabil bisa mengakibatkan drop FPS atau frame per second, sehingga permainan game menjadi terganggu. 3. Technical requirement. Technical requirement for game developer. Hal yang perlu diterapkan untuk developer ketika gamenya ingin dirilis di platform mobile. Jika tidak ingin adanya kendala teknis, maka perlu memperhatikan komponen dari arsitektur sistem informasi. Programmer, membuat dan merancang sebuah game. Desainer, mendesain model tampilan dalam game, yaitu karakter, skin, serta map yang ada di dalam game. Tester, menguji atau mengetes percobaan awal sebuah game. Main server, server utama dari sebuah hasil awal sebuah game atau biasa disebut server uji coba. 4. Capacity planning, perencanaan kapasitas bagi game developer. Main server atau server utama.
Ini adalah sebuah server pertama dan utama ketika awal game selesai dibuat, sehingga bisa dimainkan oleh banyak orang. Namun, hanya bisa diakses melalui regional asli tempat game developer tersebut. Kapasitas untuk dimainkan pemain juga terbilang kecil karena tidak mencakup semua player di seluruh dunia, melainkan hanya negara yang membuat game tersebut yang bisa memainkannya. Limited server atau server terbatas merupakan server yang dimana sudah mencakup beberapa region. Biasanya hanya ada beberapa di benua besar, contohnya server Amerika, server Australia, server Asia. Selain negara yang tidak ada di dalam benua tersebut tidak bisa memainkan game terkait dan harus menunggu full release di all server. All server. Server ini adalah server yang paling mutakhir dari semua server yang ada, karena server ini sudah mendapat izin resmi sehingga bisa dikatakan versi full release server dan dapat dimainkan di semua negara terkecuali bagi sistem operasi atau OS dan versi mobile yang lawas terkadang tidak bisa memainkan gamenya terkait minimumnya spesifikasi yang berlaku. Security planning for game developer. Akun login. Seperti biasa, game yang dibuat untuk dimainkan biasanya perlu dikaitkan ke akun pihak ketiga. Mengapa demikian? Karena agar data game akun player menjadi lebih aman dan mudah diverifikasi jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, akun pihak ketiga, Google, Facebook, Twitter, akun developer, email, dan nomor telepon. Banned system. Ini berlaku bagi pemain yang melakukan kecurangan dalam game. Maka akun pemain tersebut akan dihilangkan atau dibekukan selama jangka waktu tertentu, bahkan bisa selamanya. Safety word. Kata-kata sembarangan yang ditampilkan dalam chat sebuah game juga akan disensor agar tidak menyinggung player lain. Biasanya pemain yang terkena sistem ini tidak akan bisa mengirim pesan di dalam game dalam beberapa waktu tertentu. Limited age. Perlunya batasan umur dalam memainkan sebuah game juga perlu diterapkan di semua game mobile agar pemain yang di bawah umur tidak bisa seenaknya login dan ganti server sembarangan karena bisa menyebabkan kepadatan server dan mengakibatkan terjadinya server down. 6. Development planning. Development planning for game developer. Perlunya perancangan game pembangunan juga penting bagi game developer karena perancangan yang nantinya akan menjadi apa sebuah game itu dibuat melalui dari menentukan genre game, bentuk grafis, kontrol game, tampilan UI, serta pada platform apa game itu yang nantinya akan dibangun dan dikembangkan. Game yang dibicarakan ingin merilis game mobile yang sebelumnya sudah ada di platform PC, yaitu Valorant Mobile. Juga perlu memperhatikan perencanaan pembangunan tersebut. Hasilnya akan seperti apa bentuk gameplay yang ditampilkan. Berikut adalah perancangan pembuatan game Valorant Mobile. Genre game MOBA, FPS, PvP multiplayer. Bentuk grafis animasi 3D. Kontrol game finger touch. Tampilan UI basic normal. Platform Android, iOS, mobile. 7. Testing and deployment planning. Testing and deployment planning. Hal yang paling akhir dari semua perancangan arsitektur sistem informasi adalah pengujian dan perencanaan penerapan. Game developer juga perlu melakukan hal ini jika proyek akan diterapkan dan dipasarkan, yaitu alpha testing adalah pengujian end-to-end pertama untuk memastikan
proyek berfungsi dengan benar. Pengujian ini dilakukan secara internal. Alpha testing biasanya dilakukan oleh tim developer. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan proyek benar-benar berfungsi. Beta testing adalah mengungkap bug atau masalah apapun sehingga dapat diatasi sebelum perilisan. Pengujian pada tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang tidak muncul dalam kondisi terkontrol. Game testing. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk benar-benar siap untuk diluncurkan. Fokus dari pengujian ini adalah keamanan dan fungsionalitas. Oleh karena itu, setelah pengujian ini dilakukan, tidak ada perubahan lain kecuali perubahan krusial mempengaruhi fungsi keamanan. Setelah pengujian, langkah terakhir adalah penerapan yang akan diluncurkan atau dirilis pada sebuah mobile store yang nantinya bisa diinstal dan dimainkan oleh para user melalui platform mobile serta bisa dinikmati oleh semua player di seluruh dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.